Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 77. Di ruang tamu tampak dua orang polisi yang tegah menunggu. "Selamat siang, Ibu Anita." Polisi itu memberi salam saat Ibu Anita menghampirinya. "Silakan duduk." Mereka duduk berhadapan. "Bagaimana hasil autopsi suami saya?" tanya Ibu Anita tidak ingin berbasa-basi. "Hasil autopsi menemukan zat beracun di organ tubuh korban." "Zat beracun?" Sontak saja semua yang mendengar pun terkejut, terutama Ibu Anita yang seketika melemas hatinya gitu tersayat pilu, tidak mengerti mengapa ada yang berbuat demikian pada suaminya. "Ditemukan juga zat beracun di gelas yang sebelumnya digunakan korban," lanjut polisi tersebut. Tangis Ibu Anita pecah. Kecurigaan tentang kematian suaminya yang janggal ternyata terbukti benar. "Siapa yang membunuh suamiku? Dia harus menerima hukum yang setimpal. Harus." Pekik Ibu Anita semakin menangis terisak. Dinar dan Cindy berusaha menenangkan wanita parubaya itu, sedangkan Damar dan Darwin memeriksa hasil lab yang diterimanya. Damar pun memilih menyerahkan kasus itu pada polisi. Damar duduk di kursi teras, mengusap kasar wajahnya. Tidak menyangka kejadian ini akan menimpa keluarga. "Apa di luar Pak Hartoyo mempunyai musuh?" tanya Darwin duduk juga di teras. Damar menggeleng. "Aku rasa tidak." Di matanya Pak Hartoyo sosok pria yang baik. Belasan tahun menjadi pengusaha tekstil, tidak sekalipun Damar mendengar mertuanya itu mempunyai masalah ataupun musuh di luar. Setelah dilakukan autopsi jenazah, Pak Hartoyo pun langsung dimakamkan. Ibu Anita terduduk lemas di depan pusara suaminya. Air matanya tidak berhenti mengalir sepanjang proses pemakaman. "Papa, siapa yang tega melakukan ini?" lirih Ibu Anita. Tidak menyangka jika suaminya menjadi korban pembunuhan. Tangis Ibu Anita semakin terdengar memilukan. Dinar berusaha menenangkan, mengusap punggung ibunya yang membungkuk, memeluk tanah pemakaman yang masih basah. "Mama tenang. Kita pasti bisa menemukan orang yang sudah melakukan ini," ujar Dinar yang juga tidak bisa membendung air mata, berjanji pada dirinya sendiri jika ia pasti akan menemukan pelakunya. "Dimakan mah." Dinar menghampiri ibunya yang tengah bersandar di ranjang, melirik makanan di atas nakas yang sudah mendingin. "Seminggu sudah Pak Hartoyo meninggal dunia." Ibu Anita bak nyawa tanpa raga hanya terus terduduk lemas dengan pandangan kosongnya. "Mama tidak lapar." Mata yang sudah dikelilingi keriput halus itu kembali berkaca-kaca, mengingat dulu ia selalu menyantap makanan bersama suaminya. "Tapi nanti Mama bisa sakit." Dinar menatap khawatir tubuh ibunya yang sedikit mengurus. "Nanti Mama makan." Ibu Anita kembali mengatakan hal yang sama saat Dinar memintanya untuk makan. Ia tetap makan walau hanya 2 suap saja. "Sayang, kita jadi kontrol kandungan?" tanya Damar menghampiri Dinar. "Oh ya, jadi ini hari libur dan Dinar meminta Damar untuk menemaninya." "Kalian mau kontrol kandungan?" tanya Ibu Anita. "Iya, jadwal kontrol tersebut seharusnya seminggu yang lalu, tapi karena bertepatan dengan hari kematian papanya, Dinar pun menundanya." "Mama boleh ikut?" pintanya, berpikir melihat calon cucunya bisa membuat perasaannya lebih baik. "Mama ingin lihat calon cucu Mama." Tangannya mengusap lembut perut Dinar. "Ya sudah, kita pergi sekarang." Damar tentu tidak keberatan dengan permintaan mama mertuanya. Mereka pun bersiap lalu pergi ke sebuah rumah sakit. Damar yang terlebih dahulu sudah membuat janji dengan dokter kandungan pun langsung masuk ke ruang pemeriksaan. "Janinnya sehat ya Bu?" jelas dokter tersebut. Dinar dan Damar tersenyum sumringah melihat calon bayi mereka di layar monitor, walaupun untuk saat ini jenis kelaminnya belum bisa terlihat. Gitu pula dengan Ibu Anita yang ikut merasa bahagia.
tidak sabar untuk segera menimang cucunya. Tapi kandungan ibu masih tetap lemah, saya sarankan untuk tetap bed rest, jelas sang dokter yang direspon anggukan pelan dari Dinar. Ia memang masih merasakan lemas pada tubuhnya meski rasa mualnya perlahan berkurang. Setelah pemeriksaan selesai mereka pun kembali ke rumah. Aku pergi dulu ya, kalau ada apa-apa cepat hubungi aku. Pamit Damar, mengecup kening dan perut Dinar. Kamu tidak apa-apa kan? Damar khawatir kembali meninggikan Dinar keluar kota untuk beberapa hari. Aku tidak apa-apa, lagi pula ada ibu. Dinar tersenyum, meyakinkan. Ya sudah, aku pergi. Dinar mengantar suaminya keluar rumah. Malam hari Dinar menghampiri ibunya di kamar. Mah, panggilannya, melihat ibu Anutah yang tengah melamun di ranjang. Dinar, malam ini mama tidur sama aku saja ya, merasa khawatir pada ibunya yang masih murung. Ya sudah, mama tidur denganmu malam ini. Ibu tersenyum, rasanya memang ia merindukan tidur bersama putrinya itu. Dinar mengajak ibunya ke kamar. Tidak butuh waktu lama mereka pun terlelap. Jangan lukai aku dan suamiku. Dinar tersentak mendengar suara rintihan di sisinya. Mama, melihat ibu Anita yang terus menggelengkan kepalanya searaya merancau. Mama, Dinar menepuk pelan tubuh ibunya. Jangan lukai aku, jangan. Ibu Anita terus mengigau dan berteriak. Mah, ini Dinar. Ibu Anita terbangun. Ia segera memeluk Dinar. Tenang Mah, itu hanya mimpi. Dinar berusaha menenangkan ibunya yang terlihat begitu ketakutan. Sekarang, mama tidur lagi ya. Dinar kembali merebahkan ibunya di ranjang, menunggunya sampai benar-benar tertidur. Dinar menatap ibunya. Keadaannya gitu memprihatinkan pasca ditinggal papanya. Wanita parubaya itu kerap mengigau dan ketakutan. 2 hari kemudian Damar pun pulang. Ia merasa lega melihat Dinar baik-baik saja di rumah. Diminum. Mas, Dinar menghampiri Damar yang tengah duduk di teras, meletakkan secangkir kopi di meja. Terima kasih ya. Damar segera menyeruput kopi yang masih mengeluarkan asap tipis itu. Mas, bagaimana perkembangan kasus papa? Tanya Dinar, duduk di kursi teras. Belum ada perkembangan. Dinar menghela nafas kecewa atas perkembangan yang terasa lambat. Ia berharap dapat segera mengetahui siapa pelaku yang sudah merenggut nyawa papanya. Apa mungkin pelakunya orang yang sama dengan yang pernah menerorku? Mungkin, jika benar itu orang yang sama berarti dia tengah mengincar keluarga kita. Damar berpendapat, mengingat dia dan ibu Anita pun ikut mendapat teror. Siapa sebenarnya pelakunya? Dinar kembali merasa cemas. Damar termenung sekuat apapun ia menerka, tetap tidak ada bayangan siapapun yang tengah mengincar keluarganya. Karena baik dia dan Dinar tidak pernah merasa mempunyai musuh. Kamu tenang saja, aku akan berusaha melindungi keluarga kita. Damar menggenggam tangan Dinar, meyakinkan jika semuanya akan baik-baik saja. Aku hanya khawatir pada mama. Akhir-akhir ini dia sering mengingau dan ketakutan. Dinar yakin keadaan ibunya akan membaik jika pelakunya sudah ditemukan. Aku benar-benar khawatir pada keadaan mama. Dengan mata yang berkaca-kaca Dinar berucap, sangat ingin keluarganya kembali merasakan ketenangan. Mama hanya perlu waktu untuk menerima ini. Jangan berpikir yang macam-macam. Tidak baik untuk kehamilanmu, ujarnya seraya mengelus lembut perut Dinar. Takut jika psikis istrinya itu terganggu dan berdampak pada kehamilannya.